Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Feli Ardiman dan teman saya Ria Bella Rusdi. Di sini kami akan menjelaskan hukum dan kebebasan pers. Yang pertama, kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang 1945. Yang kedua, pengertian. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, tujuan pers. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya, berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Tentang pers asas. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Fungsi pers nasional. Pers nasional mempunyai fungsi sebagaimana media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut, ayat 1, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Hak pers. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberedalan, atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Kewajiban pers nasional. Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani hak jawab. Pers wajib melayani hak koreksi. Peran pers nasional. Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut: memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebenekaan. Dewan pers sebagai berikut: wartawan yang dipilih oleh organisasi, wartawan pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, tokoh masyarakat, ahli di bidang pers, dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Tugas Dewan Pers. Yang pertama, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain. Yang kedua, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers. Yang ketiga, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Yang keempat, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atau kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Yang kelima, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah. 6. Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan. Dan terakhir, yang ketujuh, mendata perusahaan pers. Ketentuan pidana pers. Inilah pasal-pasal dan ayat-ayat tentang pers. Dan ini yang terakhir,
di PowerPoint kita, analisa. Ini adalah suatu contoh analisa pers. Bisa dilihat di dalam teksnya. Ya, sampai di sini presentasi dari kami. Mohon dan kurangnya dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.